Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Ya, baik. Salam harmoni. Baik, karena kalian, kesempatan yang ini, izinkan kami dari kelompok 2 untuk mempresentasikan materi yang berjudul Industri Jasa Keuangan Syariah. Dan sebelum kita bergerak ke materi utama, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama, itu Sani dengan Julian dan NIM 21201. Jadi bukan Bangladesh akan membantu sasari pada ini. Kemudian Perkenalkan, nama saya Nikma Indrastuti dengan NIM 2212021038 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Rusara Saprilia dengan NIM 2212021043 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Baik, itu dia tadi perkenalan singkat dari kami. Kemudian ada pun konten atau materi yang kita presentasikan pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama, pengertian bank syariah, sejarah bank syariah, perbedaan bank syariah dan bank konvensional, produk-produk bank syariah, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Oke, oleh karena itu mari kita langsung beranjak ke materi yang pertama, yaitu pengertian bank syariah. Next, please. Baik, Bank Syariah menurut Indrayani 2020 menjelaskan bahwa Bank Syariah merupakan institusi keuangan yang berperan sebagai perantara dan penyedia layanan finansial berdasarkan prinsip etika dan nilai-nilai Islam. Bank ini beroperasi tanpa bunga atau yang disebut juga dengan anti riba, menghindari spekulasi tidak produktif seperti perjudian atau anti mengsir, dan yang terakhir yaitu memastikan semua transaksi bebas dari ketidakpastian atau keraguan atau anti garar. Nah, selain itu, Bank Syariah menerapkan prinsip keadilan dan hanya mendanai usaha yang halal. Bank Syariah juga kerap kali disamakan dengan bank tanpa bunga. Namun, konsep bank tanpa bunga lebih terbatas karena hanya mencakup instrumen atau operasinya yang bebas bunga. Sebaliknya, Bank Syariah tidak hanya menghindari bunga, tetapi juga berperan aktif dalam mendukung kesejahteraan sosial. Nah, adapun penjelasan dari anti riba, anti maisir, dan anti garar yang tadi telah saya sebutkan. Yang pertama yaitu riba. Bank syariah tidak menggunakan bunga seperti bank konvensional lainnya karena bunga dianggap mengandung riba yang dilarang dalam ajaran Muslim. Nah, riba pada kata-kata tahan yang mana ini diberikan ke peminjam di pokok pinjaman berupa yang harus dibayar. Kemudian anti-maisir. Nah, anti-maisir diartikan sebagai memperoleh sesuatu dengan mudah tanpa usaha atau kurang tanpa kerja. Nah, dalam Islam itu menunjuk pada segala bentuk perjudian, taruhan, atau aktivitas yang melibatkan risiko. Maka dari itulah Bank Syariah ini menerapkan prinsip safety management. Kemudian yang terakhir yaitu adalah anti garar, yang dimana anti garar berarti secara harfiah adalah bahaya, risiko, atau ketidakpastian. Nah, dalam konteks Islam, garar mencakup transaksi ekonomi yang tidak jelas, penuh penipuan, atau mengandung unsur kejahatan. Nah, itu dia pengertian dari bank syariah. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk rekan saya, waktu dipersilakan. Baik, terima kasih Dina atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan perbankan syariah di dunia. Jadi perkembangan perbankan syariah dimulai pada tahun 1940-an yang dimana Malaysia menggunakan prinsip syariah untuk mengelola dana jamaah haji secara non-konvensional. Ini merupakan awal sejarah perkembangan perbankan syariah di dunia. Inisiatif ini merupakan langkah pertama penerapan konsep keuangan berbasis Islam di dunia kontemporer. Kemudian Dr. Ahmad Najjar mendirikan Bank Tabungan Mid-Gamar di Mesir pada tahun 1963 yang merupakan bank tanpa bunga pertama termasuk larangan riba dan juga penerapan sistem bagi hasil. Nah, meskipun bank ini dianggap sebagai kemajuan besar, namun dalam sektor perbankan Islam, Midgar ditutup pada tahun 1967 karena alasan politik. Kemudian National Bank of Egypt mengambil alih operasi bank setelah penutupan. Pada akhir tahun 1969 terjadi kemajuan besar dalam pengembangan perbankan syariah.
Nah, Konferensi Negara-Negara Islam di Malaysia memulai diskusi tentang ide untuk membangun perbankan syariah internasional dan pada tahun 1974, Islamic Development Bank atau IDB didirikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah di negara-negara dan di negara-negara untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan juga sosial oleh anggota Konferensi Islam atau OKI. Nah, menurut Standar Dana Moneter Internasional atau IMF, modal awal IDB itu sebesar 2 miliar dinar. Nah, IDB ini berperan besar dalam menyebarkan gagasan perbankan syariah ke seluruh dunia, terutama di negara-negara Islam, sehingga perbankan syariah ini semakin berkembang pada awal tahun 1980-an di banyak negara seperti Mesir, Sudan, negara-negara Teluk, Malaysia, Pakistan, Inggris, Denmark, Bahama, Swiss, dan Luxembourg. Namun, kemajuan perbankan syariah saat ini juga menghadapi beberapa masalah. Yang paling menonjol adalah peraturan dan juga pemahaman masyarakat tentang perbankan berbasis syariah, kemudian adaptasi terhadap prinsip-prinsip keuangan Islam dan membutuhkan waktu karena perbankan konvensional ini telah lama menjadi dominan di banyak negara. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Nah, perbankan syariah di Indonesia ini berkembang dari ide-ide yang muncul pada pertengahan 1970-an. Ide-ide ini dibahas dalam beberapa seminar seperti Seminar Nasional Hubungan Indonesia Timur pada tahun 1974 dan juga seminar internasional oleh Lembaga Studi Ilmu Kemasyarakatan atau LISK dan juga Yayasan Bhinneka Tunggal Ika pada tahun 1975. Namun, pendirian Bank Syariah di Indonesia telah dihalangi oleh sejumlah masalah. Beberapa di antaranya adalah tidak adanya undang-undang yang mengatur operasional bank berbasis syariah dan juga pandangan politik yang berkaitan dengan konsep bank syariah dengan ideologi negara Islam. Kemudian pemerintah mengeluarkan paket kebijakan Oktober atau Paktu 1988 di akhir tahun 1980-an yang meliberalisasi industri perbankan dan mendorong kembali gagasan tentang terbentuknya bank syariah. Hal ini mencapai puncaknya pada tahun 1990 di Lokakarya Ulama tentang bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor. Kemudian masalah ini dibahas pada Munas 4 Majelis Ulama Indonesia atau MUI di Jakarta, dan kelompok kerja yang bertujuan untuk membangun bank syariah terbentuk dari forum ini. Kemudian, Bank Muamalat Indonesia atau BMI didirikan sebagai bank syariah pertama di Indonesia pada tanggal 1 November 1991 dengan dukungan dari MUI, pemerintah, dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI. Bank ini didirikan pada tanggal 1 Mei 1992. Namun, karena krisis moneter, Koperasi Bank Muamalat sempat menghadapi tantangan dan berhasil bangkit berkat bantuan dana dari Islamic Development Bank atau IDB dari tahun 1999 hingga 2002. Nah, kemudian pemerintah Indonesia meluncurkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 yang menciptakan dasar hukum untuk bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Undang-undang ini kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 yang mendukung perkembangan lebih luas dari perbankan syariah. Setelah itu, perbankan syariah Indonesia berkembang dengan cepat pada tahun 2000-an dan banyak bank konvensional yang memiliki unit usaha syariah seperti Bank Syariah Bukopin dan Bank Syariah BRI yang merupakan hasil konversi dari unit usaha bank syariah induk mereka. Jumlah bank syariah yang terus meningkat mencapai 2,24% dari aset perbankan nasional pada tahun 2009. Namun, ada pula beberapa tantangan yang harus diperhatikan seperti masyarakat yang belum memahami sepenuhnya operasional bank syariah dan juga bagaimana konsep asal yang berbeda dari sistem bunga bank konvensional. Yang selanjutnya adalah mengenai perbedaan dari bank syariah dan juga bank konvensional. Nah, bank syariah dan bank konvensional dalam beberapa hal memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, persyaratan umum pembiayaan, dan lain sebagainya. Namun, keduanya tetap berbeda satu sama lain. Adapun beberapa perbedaan bank syariah dan konvensional seperti yang sudah terlihat di PPT. Yang pertama adalah tujuan pendirian. Nah, perbedaan pertama antara bank syariah dan konvensional adalah latar belakang dan juga tujuannya. Bank konvensional ini fokus pada keuntungan berdasarkan nilai ataupun prinsip masyarakat umum. Sebaliknya, bank syariah didirikan untuk menyebarkan dan menerapkan nilai syariah. Bisnis
bisnis perbankan mempertimbangkan konsekuensi duniawi dan juga akhirat. Yang kedua adalah prinsip pelaksanaan. Prinsip yang digunakan oleh bank syariah dan konvensional jelas sangat berbeda. Bank konvensional menggunakan prinsip yang diatur oleh hukum nasional dan juga internasional. Namun, prinsip bank syariah yang didasarkan pada hukum Islam bersumber dari Al-Quran dan hadis serta pendapat ulama. Yang ketiga ada sistem operasional. Bank konvensional menggunakan aturan nasional untuk menerapkan suku bunga dan juga perjanjian lainnya. Bank dan nasabah bank biasanya sepakat tentang suku bunga, namun berbanding terbalik dengan bank syariah yang tidak menggunakan bunga dalam transaksinya. Sistem bank syariah menggunakan akad untuk nisbah atau hasil karena bunga dianggap sebagai riba menurut syariat Islam. Yang keempat, ada kesepakatan formal. Nah, dalam bisnis perbankan, transaksi ini harus dimulai dengan kesepakatan formal antara pelanggan dan juga bank. Bank syariah dan bank konvensional berbeda dalam melakukan perjanjian secara hukum. Bank syariah juga sedangkan bank syariah itu melakukan akad dengan mempertimbangkan hukum Islam. Bank syariah juga menawarkan berbagai jenis akad transaksi mulai dari keuntungan finansial hingga penyediaan layanan sosial. Selain itu ada pula beberapa syarat dan ketentuan sah yang harus dipenuhi sebelum perjanjian dapat dilaksanakan. Yang kelima ada pengawas kegiatan. Pengawas operasional bank syariah melihat perbedaan antara bank konvensional dan juga syariah. Meskipun Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan mengatur keduanya, ada dua lembaga yang mengatur dan juga bertanggung jawab di atasnya. Dalam operasinya, bank konvensional dipromosikan oleh Dewan Komisaris. Meskipun demikian, bank syariah ini dipasarkan oleh berbagai lembaga seperti Dewan Pengawas Syariah, Dewan Syariah Nasional, dan juga Dewan Komisaris Bank. Yang keenam ada pengelolaan dana. Nah, perbedaan bank syariah dan bank konvensional selanjutnya yaitu pada proses pengelolaan dana. Pada bank konvensional, pengelolaan dana ini dapat dilakukan dalam seluruh jalur bisnis yang menguntungkan di bawah naungan undang-undang. Sementara, bank syariah harus mengelola dana nasabah pada jalur bisnis yang diizinkan oleh aturan Islam. Akibatnya, uang nasabah tidak boleh diinvestasikan ataupun dikelola pada bidang usaha yang bertentangan dengan nilai Islam seperti perusahaan rokok, alkohol, narkoba, dan lain sebagainya. Yang ketujuh adalah sistem bunga. Nah, perbedaan utama antara perbankan syariah dan juga konvensional ada pada sistem bunga yang digunakan. Bank syariah ini menggunakan imbal hasil atau nisbah daripada suku bunga sebagai acuan dasar. Namun, bank konvensional menggunakan suku bunga sebagai acuan dasar dan juga keuntungan. Yang kedelapan adalah pembagian keuntungan. Perbedaan antara bank syariah dan konvensional adalah bahwa bank syariah ini mendapatkan keuntungan dari jual beli, sewa menyewa, dan juga kemitraan dengan klien. Sebaliknya, bank konvensional mendapatkan keuntungan dari suku bunga yang dibebankan pada klien mereka. Yang terakhir adalah pengelolaan denda. Nah, pengelolaan denda di bank konvensional adalah ketika nasabah dikenakan denda jika mereka terlambat membayar. Sementara itu, tidak ada aturan yang mengatur denda yang dikenakan kepada nasabah oleh bank syariah jika mereka terlambat ataupun tidak membayar denda. Bank syariah tidak boleh menetapkan denda pada perkara tertentu, tetapi uang denda nasabah tidak dinikmati oleh bank, melainkan disimpan sebagai dana sosial. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai perkembangan bank syariah di dunia, di Indonesia, dan juga perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Windu. Untuk Windu, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya, Saras. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait produk-produk dari bank syariah. Nah, tentunya sama halnya dengan bank konvensional lainnya. Jadi bank syariah juga menawarkan beberapa produk-produk perbankan kepada nasabahnya. Namun terdapat beberapa perbedaan yang paling utama yaitu dari hal penentuan harga, baik harga jual maupun harga beli. Serta dalam pelayanan dan produk dari bank syariah tentu sangat islami. Berikut ada beberapa produk dari bank syariah. Yang pertama yaitu Al-Wadi'ah atau simpanan. Nah, jadi Al-Wadi'ah ini merupakan simpanan
atau titipan murni bank syariah dari satu pihak ke pihak lain, yang dimana simpanan tersebut dapat dikembalikan kapan saja bila si penitip menghendaki. Nah, lalu yang kedua yaitu pembiayaan dengan bagi hasil. Jadi pembiayaan dengan bagi hasil ini berbeda dengan bank konvensional. Di dalam bank syariah itu penyaluran dananya kita kenal sebagai istilah pembiayaan, di mana bank syariah ini tidak mengenal istilah bunga, tetapi bank syariah menerapkan sistem bagi hasil. Nah, dari prinsip bagi hasil ini eh, dapat dilakukan dalam 4 akad utama, yaitu al-musyarakah, al-mudarabah, al-musarah, dan al-musakah. Next slide, please. Next. Nah, ada 4 akad yang utama, yaitu al-musyarakah, yaitu kerjasama dengan dua pihak maupun lebih dengan tujuan melakukan usaha tertentu. Lalu yang kedua adalah al-mudarabah, merupakan kerjasama antara dua pihak, di mana pihak pertama memberikan seluruh modal, sedangkan pihak lain menjadi pengelola. Lalu yang ketiga yaitu al-musarah, merupakan kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap. Dan yang terakhir yaitu al-musakah, yang dimana penggarap hanya memiliki tanggung jawab terhadap penyiraman serta pemeliharaan. Bisa balik ke slide awal. Nah, produk yang ketiga yaitu bai al-murabahah. Nah, bai al-murabahah ini merupakan kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati, di mana penjual harus terlebih dahulu memberitahu harga pokok yang dia beli ditambah dengan keuntungan yang diinginkannya. Lalu yang keempat yaitu bai asalam, di mana bai asalam ini merupakan pembelian barang yang diserahkan kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka. Nah, prinsip ini harus diketahui dulu jenis, kualitas, dan jumlah barang, serta hukum awal pembayaran harus dalam bentuk uang. Lalu selanjutnya yaitu bai al-istihna, yang dimana bai al-istihna ini adalah bentuk khusus dari bai asalam. Maka oleh karena itu ketentuannya itu sama dengan bai asalam tersebut. Nah, mengikuti bai al-istina ini merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan produsen, di mana kedua belah pihak harus saling menyetujui atau sepakat dengan harga dan sistem pembayaran. Lalu selanjutnya ada al-ijarah atau leasing. Nah, al-ijarah ini merupakan akad pemindahan hak guna barang dan jasa dengan pembayaran upah sewa, tetapi tidak diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang dan jasa. Selanjutnya, next slide. Produk yang selanjutnya yaitu al-wakalah atau amanat, di mana prinsip dari al-wakalah atau amanat ini adalah menyerahkan atau memberikan mandat dari pihak satu ke pihak lain, di mana mandat ini harus dilakukan sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh si pemberi amanat atau mandat tersebut. Selanjutnya yaitu al-kafalah atau garansi. Al-kafalah ini merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung ke pihak ketiga dalam pemenuhan kewajiban pihak kedua atau pihak yang ditanggung, atau dengan kata lain dapat diartikan sebagai pengalihan tanggung jawab dari satu pihak kepada pihak lain. Selanjutnya yaitu al-hawalah. Al-hawalah ini merupakan pengalihan hutang dari seseorang yang berhutang yang wajib menanggungnya. Nah, dalam
Dunia keuangan atau perbankan juga bisa dikenal dengan kegiatan ajak piutang atau factoring. Lalu yang terakhir yaitu arahan, merupakan kegiatan menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjamannya. Nah, kegiatan seperti ini dalam bank konvensional dikenal dengan jaminan hutang atau gadai. Baik, sekian penjelasan saya dari produk-produk bank syariah. Untuk waktu saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu dia tadi pemaparan materi yang luar biasa mengenai industri jasa keuangan syariah. Dengan hal itu, kami dapat menyimpulkan bahwa bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip Islam yang menghindari riba, maisir, dan garar. Perkembangan bank syariah dimulai dari inisiatif non-konvensional di Malaysia dan pendirian Bank Tabungan Gam di Mesir pada tahun 1963. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, bank syariah berkembang pesat di berbagai negara, baik di negara yang mayoritas Muslim maupun non-Muslim. Nah, perbankan syariah berbeda dengan perbankan konvensional dalam hal prinsip dasar seperti tidak adanya bunga dan adanya sistem bagi hasil. Nah, bank syariah juga mempertimbangkan prinsip-prinsip Islam dalam pengelolaan dana dan penentuan keuntungan. Bank syariah juga menawarkan produk keuangan berbasis Islam seperti Al-Wadiah, Al-Musyarakah, Ba'il Murabahah, serta bagian berbasis maksud saya serta pembiayaan berbasis lainnya. Nah, itu dia penjelasan atau pemaparan materi dari kami. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami tutup dengan Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni.